wajib. Wajib. Yang tidak ikut kami ganti. Siap. Karena saya berkali-kali menyampaikan bahwa tidak ada ruang perasaan saat kita bicara kepentingan rakyat. Posisi. Untuk ibu kota Bogor Barat dan Bogor Timur, tentunya pusat pertumbuhan ekonomi baru itu butuh pemicu wilayah sekitarnya. Jadi kita bukan serta-merta karena saya sukanya di sini, saya sukanya di sini enggak. Kita berdasarkan kajian yang komprehensif bahwa titik tersebut ditentukan, diputuskan sebagai ibu kota Bogor Barat, ibu kota Bogor Timur. Pada saat sudah diputuskan infrastruktur penunjangnya kita bangun, maka pertumbuhan ekonominya akan berjalan dengan cukup baik. Tapi itu kan semua membutuhkan biaya. Ya. Apakah APBD kita nanti Master Plan Bogor Barat, Bogor Timur itu hanya merupakan sebuah DD perencanaan. Untuk infrastruktur? Ya. Infrastrukturnya kami rencanakan 2025 Master Plan blueprintnya selesai. Di tahun 2026 kita tahapannya adalah membangun kita sebutnya persiapan kantor Bupati Bogor Barat dan Bogor Timur. Jadi benar-benar dibangun ya? Benar-benar bukan dibangun. hanya direncanakan. Tapi bukan sekelas kantor Bupati yang siap pakai. Contoh sesuai standarnya adalah sekelas kantor kecamatan. Minimal bangunan infrastrukturnya sudah ada, akses jalannya sudah ada, maka pada saat kantornya sudah dibangun akan digunakan untuk apa? Pertama, sudah Sekretariat Presidium Bogor Barat, Bogor Timur. Yang kedua, kami akan bermusyawarah dengan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bogor. Ada MUI Kabupaten Bogor, kita berharap hari ini ada Majelis Ulama Indonesia wilayah Barat, wilayah Timur, di seluruh kantor sekretariat yang dapat digunakan untuk bersama-sama. Semacam Orwil gitu. Ya, sehingga di wilayah tersebut itulah kantor untuk keumatan untuk melayani masyarakat. Di tahun berikutnya tahapan harus segera kita laksanakan, membangun kantor dinas kependudukan dan catatan sipil, sehingga pelayanan administrasi kependudukan mendekat kepada masyarakat. Kita harus pikirkan hari ini, jangan nunggu kapan Bogor Barat mekar baru punya kantor di Sukcapil atau punya kantor UPT. Nah, sehingga wilayah Barat kita ciptakan, wilayah Timur kita ciptakan. Maka pelayanan yang mendekat kepada masyarakat. Kalau memang salah satu. Jadi kan realistis kan, terukur anggarannya. Kalau orang berpikir master plan dia berapa puluh miliar, tidak perlu bermiliar-miliar. Hanya perencanaan, hanya sebuah kebijakan, tentukan titiknya di mana, berikan landasan payung hukum. Pada saat titiknya sudah ditentukan, maka dibuat perencanaan. Di mana fasos-fasum, di mana kantor bupati, di mana kantor kecamatan, di mana kantor SKPD terkait. Walaupun belum terbangun, tapi gambarannya sudah ada. Sudah ada blueprintnya. Sudah ada blueprintnya. Ngopi lagi ya Pak? Oh, ngopi lagi. Kemudian kita juga pengen elaborasi tentang program pendidikan. Karena sudah keliling kan, bagaimana melihat realitas kondisi pendidikan kita seperti apa. Dan kemarin juga Pak Presiden sudah memberikan kabar gembira akan meningkatkan gaji guru, baik pegawai negeri, sipil maupun yang honorer. Termasuk ini jumlah sekolah di kita juga dirasa masih kurang ideal. Saya yang sudah diminta datanya dari 10 hari sebelum beliau dilantik. Beliau sudah minta berapa jumlah SD, SMP, SMA, Universitas di Kabupaten Bogor. Berapa ruang kelas yang rusak berat, rusak sedang, rusak ringan. Data sudah kami sampaikan semua. Maka kami pun bicara 5 tahun ke depan, kita butuh blueprint pendidikan sehingga pada saat kita 5 tahun ke depan bicara pendidikan, betul-betul perencanaannya matang. Baik dari segi infrastruktur maupun sumber daya manusia. Maka di tahun 2025, kemarin sempat ngobrol sama Dinas Pendidikan, bahwa Pak, Dinas Pendidikan hari ini kita sudah menganggarkan bagi siswa-siswi yang terdaftar di DTKS tidak diterima di PPDB sekolah negeri, maka masuk di sekolah swasta, SPP-nya dibayarkan oleh pemerintah. Itu memungkinkan? Sangat memungkinkan. Ternyata pada saat sudah dihitung, nilainya tidak lebih dari 9 miliar rupiah. Untuk satu kabupaten? Untuk satu kabupaten Bogor. Yang terdata di DTKS. Tetapi hari ini kan jadi tanda tanya besar buat saya. DTKS kita update nggak? Nah, maka lagi-lagi dengan masalah data. Digitalisasi desa tadi, kita punya update data DTKS. Sehingga betul-betul masyarakat, kalau masih ada masyarakat yang teriak, kenapa kok kita nggak mampu, kita nggak dapat bantuan? Justru itu yang mampu dapat bantuan. Oh, mungkin pada saat dulu didata,
masuk kategori tidak mampu. Iya. Sekarang kan sudah bekerja jadi mampu. Dan dulu pada saat didata kondisi Anda Mampu. sekarang nggak tidak mampu. Nah, inilah kita butuh update data. Iya. Karena membangun sebuah wilayah, membangun apapun itu berangkat dengan data yang valid. Nah, kita ingin punya data yang update di Kabupaten Bogor sampai dengan tingkat desa. Sehingga data apapun itu kita tidak perlu menunggu sensus Iya. 1 tahun sekali. Karena belum tentu hari ini Rudi Susmanto masih bisa duduk. Belum tentu tiba-tiba seminggu lagi jatuh miskin. Kan? Masuk kategori Janganlah. masyarakat. Kalau Tuhan sudah berkehendak. Iya. Nah, sama halnya. Hari ini pada saat kita masuk kategori miskin, belum tentu besok kita masih miskin. Siapa tahu seminggu lagi entah dapat rezeki dari mana. Contoh Om Ipin habis dapat pembebasan jalan tol, duitnya jadi banyak. Ya. Teman saya Kan nggak menutup kemungkinan dapat pembebasan jalan tol, terus buka usahanya berkembang, Iya. jadi orang kaya. Kaya baru kan. Sekarang udah kaya, jadi kaya banget lah. Kaya banget. OKB. Nah, tentu yang kita butuhkan digitalisasi data desa adalah langkah menuju kesetaraan. Jadi supaya nggak ketertinggalan pembangunan wilayah, ketimpangnya tidak terlalu jauh. Jadi membangun wilayah, hari ini yang dilihat Cibinong Raya lagi, Cibinong Raya lagi. Bagaimana nasib dengan, mohon maaf, Sukajaya? Bagaimana nasib wilayah di wilayah paling ujung wilayah timur, Tanjung Sari? Nah, tentunya potensinya cukup besar. Lalu bagaimana hari ini kita bisa menghidupkan wilayah barat, wilayah timur, wilayah utara, wilayah selatan? Maka kita ciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru itu. Supaya ekonomi tidak hanya terpusat, tidak hanya tumbuh di wilayah induk Kabupaten Bogor. Tapi begini ya, data tuh penting gitu. Tapi kemarin dia jadi moderator acara peluncuran buku emansipasi ya. Pedoman terintegrasi tugas dan fungsi DPRD. Ya kita lihat respon peserta itu, ternyata begitu di kecepatan bertanya itu yang muncul juga justru ternyata ini sulit diwujudkan karena ego sektoral antara dinas masing-masing saling menahan atau bagaimana. Nah ini nanti Pak Bupati, nah ini kan masih terjadi lah birokrasi kita yang nah ini kan integrasi kan butuh kemauan untuk bekerja sama ya. Tapi kan pemerintah pusat juga sudah mulai mencantangkan kebijakan satu data itu ya. Nggak, maksudnya bagaimana treatmentnya lah kira-kira supaya ini memang benar-benar kita bisa program apapun tentu harus ditunjang oleh kemampuan keuangan daerah yang mencukupi. Kita melihat beberapa program yang kita canangkan, insya Allah kemampuan keuangan daerahnya mencukupi. Berarti tugasnya yang berikutnya adalah apa? Sumber daya manusia. Rudi Susmanto dan Adi Ruwandi sudah berkomitmen bersama. Kita masuk bukan mau mengganti beberapa pejabat-pejabat Kabupaten Bogor. Kita ingin tetap semuanya berjalan dengan komposisi yang ada hari ini. Tapi pada saat dengan komposisi yang ada hari ini sudah berjalan, program-program yang kami canangkan, program-program yang nanti akan kita diskusikan bersama menjadi sebuah kebijakan, bisa mengikuti atau tidak. Pada saat bisa mengikuti, ayo kita membangun Bogor bersama-sama. Tapi pada saat memang butuh penyegaran, nah tentu kita akan lakukan penyegaran bersama. Artinya bahasa kasarnya akan dipaksa supaya kita integrasi program-program dan datanya harus terintegrasi. Wajib. Yang tidak ikut kami ganti. Karena saya berkali-kali menyampaikan bahwa tidak ada ruang perasaan saat kita bicara kepentingan rakyat. Hari ini Bogor 5 tahun ke depan harus berubah. Bogor 5 tahun ke depan harus bukan hanya terlihat terbangun, tapi betul-betul kita ingin Bogornya terbangun, Bogornya harus bangun, Bogornya harus bergerak bersama-sama, dan kami yakin Bogor 5 tahun ke depan akan bangkit. Bukan 5 tahun, bahkan kami melihat di 2,5 tahun geliat pertumbuhan, percepatan pembangunan infrastruktur maupun sumber daya manusia akan terlihat bersama-sama. Tapi kalau saya sepakat gitu, jika bicara pembangunan justru datanya yang harus akurat ya, karena makanya 2025 inilah pondasi awal. Kita harus segera merealisasikan digitalisasi data desa yang terintegrasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Sehingga pada saat datanya siap di 2025, mudah-mudahan kan infonya DPRD hari ini melaksanakan rapat paripurna. Nanti kita akan ditanyakan ke DPRD bagaimana terkait dengan kecukupan anggaran bantuan keuangan infrastruktur desa atau 1 miliar satu desa, apakah tetap 1 miliar satu desa atau sudah bertambah? Kalau sudah bertambah, maka ini adalah
harapan kebangkitan Kabupaten Bogor 2025, 1 sarjana 1 desa. Yang kedua adalah digitalisasi data desa akan berjalan di tahun 2025. Karena akurasi data juga nanti berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi pembangunan ya Ketua. Karena ya lebih efektif, lebih efisien kan artinya tidak ada program-program juga yang mungkin di luar target gitu ya. Ya, contoh, ada warga miskin di Kabupaten Bogor saat ini contoh, ada 1.000 orang. Pasti ada sih. Dari 1.000 orang, ternyata yang 300 orang sudah tidak miskin. Iya. Pemerintah mengintervensi 1.000 orang, diberikan bantuan. Itu lagi. Setelah diberikan bantuan, itu lagi. Yang 300 orang ini udah nggak miskin. Tapi ternyata masih ada 400 orang yang belum masuk data, ini kategori miskin. Ini nggak sembuh. Ya. Nah, maka harus ada kebijakan yang konkret. Salah satu tadi, mau berangkat membangun apapun, berangkatnya dari data. Tapi kalau bicara teknis nih ya Ketua, mungkin gambaran secara umum kan, ya data ini bukan persoalan ringan gitu ya Ketua. Artinya pertama yang tadi Ketua bilang SDM kita juga perlu ya operator yang memadai gitu. Apakah nanti akan ada yang khusus atau transfer knowledge-nya ke petugas pemerintah desa yang sudah ada gitu? Jadi kita tidak merekrut petugas baru. Karena pada saat kita bisa merekrut petugas baru, berarti ada cost tambahan untuk 416 desa, 19 kelurahan. Software-nya sudah kami persiapkan. Oh, software-nya sudah? Iya, software-nya sudah kami persiapkan. Lalu yang keduanya adalah mereka tinggal mengisi tabel berdasarkan rujukan yang sudah kami persiapkan. Jumlah penduduk. Tiap hari pasti ada penduduk yang pindah masuk, ada yang izin pindah keluar. Ada yang lahir dan ada yang ke dalam. Lalu ada reward and punishment. Reward and punishment-nya apa? Data digital desa tidak diupdate oleh pemerintah desa juga tidak apa-apa. Kenapa tidak apa-apa? Kami pastikan yang tidak terupdate, maka di tahun berikutnya sadinya tidak kami naikkan. Itu kan jadi pilihan. Politik anggaran. Nah, pada saat itu berjalan dengan baik, maka data Anda lengkap, Anda butuh biaya untuk membangun desa Anda. Kami persiapkan anggarannya. Tapi pada saat data tidak diupdate, berarti kami menilai Anda tidak membutuhkan anggaran. Tidak perlu kami anggarkan. Kami akan anggarkan ke beberapa wilayah yang lain. Hari ini kita curahkan energi, tenaga, pikiran untuk beberapa wilayah dan seluruh wilayah Kabupaten Bogor, seluruh masyarakat Kabupaten Bogor yang menghendaki Kabupaten Bogor berubah. Nah, maka tahapan bantuan keuangan infrastruktur desa yang dari 1 miliar menjadi 1,5 miliar ini bukan batas akhir. Masih ada kemungkinan dinaikkan. Karena pembangunan hari ini, percepatan pembangunan lebih tepat berangkatnya dari apa? Dari tingkat desa. Pada saat berangkatnya dari tingkat desa, tinggal kita bikin juknisnya dari data yang ada, inilah yang desamu butuhkan. Ketika benar-benar tepat sasaran pembangunan yang diluncurkan, berarti akan lebih mendorong pengajuan lagi. Karena nanti kita lihat 100 hari kerja, kita akan lihat pengusaha-pengusaha Kabupaten Bogor yang jiwanya merah putih, yang cinta terhadap Kabupaten Bogor, siapa saja kita akan sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Bogor. Contoh, beberapa pengusaha Kabupaten Bogor, kita akan sampaikan, perusahaan A menyumbang 5 ruang kelas baru. Itu akan dibuka data pengusaha B menyumbang tugu, menyumbang pembangunan taman. Kita akan lihat di program 100 hari kerja kami, Rudi Susmanto dan Pak Adi Ruhandi. Karena kami sudah menyampaikan pesan ke beberapa pihak yang mau berkontribusi hari ini budayanya dirubah. Rudi Susmanto dan Adi Ruhandi tidak perlu hadiah. Kalau memang mau ngasih hadiah, berikanlah hadiah kepada masyarakat Kabupaten Bogor yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bogor. Data juga menarik karena beberapa belakangan kita juga pernah kan baik kementerian atau lembaga lain juga kan butuh data kan, kita juga agak gagap dengan data gitu ya. Ketika datanya bisa disodorkan kan mungkin intervensinya tidak cuma dari Pemkab. Ada trust lah dari pemerintah pusat untuk nah, makanya yang betul-betul kita inginkan membangun Kabupaten Bogor, digitalisasi desa jangan dimulai tahun depan, jangan dimulai di tahun berikutnya. Dimulainya pada saat tahap awal kami menjabat. Karena itu pondasi awal. Lalu kita pun di tahun 2025 menyusun beberapa kajian-kajian, beberapa DED. Kalau Masjid Raya Bogor kami sudah sampaikan mulai dibangun tahun 2025. Itu masuk 100 hari? Atau di luar? Itu masuk di APBD tahun anggaran 2025. Karena dari awal kami menyampaikan, siapapun bupatinya, Masjid Raya Bogor akan tetap dibangun. Nah, di kawasan Pakansari. Kawasan Pakansari. Di sudut
di sebelah Laga Satria Laga Teras. Iya. Nah, tentunya kita pun di program 100 hari kerja pertama kita pun ingin memberikan penghormatan kepada seluruh Presiden Republik Indonesia, seluruh Bupati Kabupaten Bogor, dengan kita mengevaluasi seluruh nama jalan yang ada di Kabupaten Bogor. Dan tentunya di 100 hari kerja pertama, saya sudah menyampaikan kepada DPRD Kabupaten Bogor, kita akan mengevaluasi operasional toko modern yang ada di Kabupaten Bogor. Gitu. Kenapa harus dievaluasi operasionalnya? Kita contoh beberapa kabupaten kota yang sudah maju. Contoh Gunung Kidul. Gunung Kidul, mohon maaf, tidak ada nama Indomaret, tidak ada nama Alfamart, yang ada adalah Tomira, toko milik rakyat. Walaupun providernya adalah Indomaret dan Alfamart. Pada saat namanya Tomira, toko milik rakyat, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul mensyaratkan satu. Di seluruh gerai Tomira wajib ada etalase UMKM. Dan itulah yang akan kami wajibkan di Kabupaten Bogor. Kalau di Bogor apa namanya? Bukan Tomira kan? Nah, itulah yang akan kita diskusikan bersama. Jangan gara-gara nama nanti nggak jalan-jalan. Yang penting harus dievaluasi sehingga pada saat ada gerai UMKM kita memiliki, yang saya sampaikan di beberapa saat yang lalu, kita akan membuka pasar baru bagi pelaku UMKM. Pada saat UMKM contoh jualan sandal jepit, sehari sudah berkeliling dengan salesnya laku 100 pasang. Tapi apabila ikut jaringan distribusi toko modern, contoh kita punya Tomira atau Alfamart 1000 gerai, punya Indomaret 1000 gerai, tiap gerai laku 1 biji aja, maka pelaku UMKM kita bisa laku 2000 pasang sandal atau sepatu per hari. Nah, itulah yang akan kita lakukan di program 100 hari kerja kita pertama. Dan pembangunan-pembangunan yang bersifat besar tentu masih membutuhkan waktu, tapi tahapannya akan kita mulai semuanya tahun 2025. Jadi UMKM sudah, pendidikan sudah, terus tadi digitalisasi. Kita juga pengen tahu, Kabupaten Bogor itu kan daerah wisata. Nah, ini intervensi apa yang akan dilakukan Pak Rudi dengan Pak Jarod nanti terhadap sektor wisata? Berangkatnya dengan data desa, digitalisasi data desa, sehingga kita bisa lihat potensi di desamu apa. Kita punya objek wisata, bagaimana kondisi objek wisatanya? Objek wisatanya sudah bagus, yang belum bagus hanya jalannya. Nah, maka pada saat pemerintah memberikan bantuan, memberikan intervensi pembangunan, yang dibangun jalannya. Ada desa yang kedua, objek wisatanya bagus, belum terkelola sama sekali, akses jalannya bagus. Maka yang harus diintervensi apa? Objek wisatanya. Pada saat objek wisatanya sudah bagus, infrastruktur jalannya sudah bagus, yang belum bagus atau yang dibutuhkan apa? Warga masyarakat belum dapat turut serta. Karena apa? Nggak ada biaya, tidak ada modal, maka UMKM-nya harus masuk ke situ. Jadi memang sangat penting sekali data desa. Kita butuh data digital desa. Sehingga hari ini, mohon maaf, kita tidak menyalahkan beberapa orang. Kalau masih muncul di berita seorang kakek tinggal sebatang kara di sebuah rumah, nggak punya beras, nggak punya ini, nggak punya itu, nanti ujungnya silakan siapa? Pemerintah tidak hadir di tengah-tengah masyarakat. Besoknya baru Kades turun. Pemerintah di tingkat wilayah tersebut pun tidak tahu. Tetapi karena ada seseorang yang menemukan, hari ini kan banyak mungkin bikin konten dan lain sebagainya. Tapi pada saat data digital desa yang terintegrasi dengan pemerintah daerah dan diupdate setiap hari, setiap minggu, maka dapat terlapor. Pada saat dilapor, jangan-jangan kepala desa baru dengar, emang ada di sebelah mana? Kan nggak ada data di pemerintah desa kita. Oh, ternyata belum punya KTP. Dari desa lapor ke Pak Camat, dari Camat lapor ke pemerintah daerah Kabupaten Bogor, sehingga kita penanganan lebih mudah. Tapi ada hal yang lebih penting, jangan lupa dari sisi kesehatan. Cita-cita kami bersama Rudi Susmanto dan Adi Ruhandi, 2026 Bogor UHC 100%. Syaratnya cuma satu, kita punya 18.000 ASN, dan saya yakin di 18.000 ASN tersebut banyak ASN yang potensial. Kami juga cukup yakin dan percaya dengan Kepala Bapenda Kabupaten Bogor hari ini. Kami yakin dapat meningkatkan potensi pendapatan yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Tapi karena kami akan membiayai UHC tidak dengan postur PAD hari ini, tapi dengan postur peningkatan PAD di
di tahun berikutnya untuk membayar UHJ. Saya yakin Kepala Bapenda kita cukup tangguh, cukup hebat. Ya kalau memang tidak sanggup, kita cari yang sanggup. Yang lebih hebat lagi. Ya. Fasilitas kesehatannya gimana? Ya itu kita juga kan kemarin Ya. dengar Pak Rudi menyampaikan bahwa kita akan buat blueprint kesehatan. Ya. Nah ini kira-kira seperti apa? Kita punya blueprint kesehatan. Ya. Kita ingin menciptakan blueprint kesehatan. Kita punya 101 puskesmas. Beberapa puskesmas kita ini adalah masuk puskesmas dengan kategori sudah punya ruang rawat inap. Ya. Maka pada saat sudah punya ruang rawat inap, kenapa kita tidak berpikir untuk meningkatkan fasilitas pelayanannya menjadi RSUD tipe D? Kuncinya apa? Harus ada dokter spesialis. Ya. Kalau hari ini permasalahannya kita nyari dokter spesialis susah. Karena nyari, pemerintah tidak menciptakan. Kenapa kita tidak berpikir beasiswa itu bukan hanya untuk anak sekolah SD, SMP, SMA, kuliah. Tapi beasiswa juga berikan kepada ASN para dokter yang ada di RSUD, ada di puskesmas kita milik pemerintah Kabupaten Bogor. Lebih spesifik. Berikan beasiswa dokter spesialis, tapi dengan kontrak kerja. Pada saat kamu lulus, harus mengabdi 10 tahun atau 15 tahun di pemerintah Kabupaten Bogor. Kalau nyari nggak ketemu-ketemu. Tapi kan lebih baik kita mereka kuliah ciptakan harus hari ini. butuh waktu. Iya, hasilnya nggak bisa Makanya kami dinikmati satu menyampaikan periode. bahwa investasi terbaik hari ini adalah investasi sumber daya manusia. Pada saat hari ini kepala daerah tidak berani berinvestasi sumber daya manusia karena dianggap nggak cakep kalau untuk pencitraan. Ya. Karena investasinya Baru kita jabatan mau ya. berakhir baru Nggak dirasakan baru saat berhasil. itu. Tapi kalau semua punya pola pikir yang sama seperti itu, akhirnya 2029, 2034 obrolannya masih sama. Susah nyari dokter spesialis. Dan itu Jadi lebih baik hari ini kita berikan beasiswa kepada para tenaga-tenaga medis kita. Tenaga-tenaga medis kita banyak tenaga medis yang hebat, tapi mungkin dari segi finansial untuk membiayai dokter spesialis cukup mahal. Nah, maka pemerintah Kabupaten Bogor yang harus membiayai. Nggak mahal. Contoh dokter spesialis dari awal sampai lulus butuh uang 2 miliar. APBD Kabupaten Bogor lebih dari 10 triliun. Apa susahnya memberikan 1 tahun 10 beasiswa untuk dokter spesialis? Tidak 1 tahun 2 miliar. Dari awal sampai lulus. Nah, pada saat ada dokter spesialis baru, maka pada saat lulus, kamu mau ditempatkan dimanapun harus siap ya. Mau di Sukajaya, mau di Tanjung Sari, mau di Cisarua, di wilayah ujung perbatasan Kabupaten Bogor. Nah, inilah pengabdian untuk melayani masyarakat Kabupaten Bogor. Yang kedua, kita juga punya PR. PR-nya apa? Tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh kepala daerah terpilih. Iya. Menyelesaikan klinik Parung menjadi RSUD Parung. Nah, pelayanan kesehatan terhadap masyarakat di wilayah Bogor Utara harus terselesaikan di tahun 2025, maksimal 2026. Sehingga klinik Parung berubah menjadi RSUD Parung. Jangan bicara kan permasalahan hukum sedang berjalan dan lain sebagainya. Biarkan permasalahan hukum berjalan. Itu adalah ranah aparat penegak hukum sendiri. Ranah kita adalah jangan sampai pelayanan masyarakat terganggu. Apa yang harus diselesaikan, kita selesaikan. Pertama jadi RSUD Parung. Dan target saya, kita pun masih punya PR di luar kesehatan. Hotel Siaga Wisata 2025 harus beroperasi. Yakin? Ingat ya, harus beroperasi. Bukan selesai dibangun ya, Iya. tapi harus beroperasi. Untuk itu, Rudi Susmanto butuh dukungan dari semua pihak. Rudi Susmanto cuma anak kampung. Rudi Susmanto orang nggak punya apa-apa. Saya hanya punya hati dan punya keberanian. Pada saat saya berani untuk betul-betul membangun Kabupaten Bogor, mudah-mudahan terutama teman-teman media yang ada ini, saya butuh support moral. Siap. Jangan kita sudah semangat, sudah jalan bener. Kalau Tapi kita kan makanya jangan. mungkin teman kita tuh. Tapi betul, mumpung selagi saya punya keberanian bersama-sama, ayo kita bangun Bogor bersama-sama. Tapi selain tadi RSUD, kemudian juga Siaga. Nah, kita itu punya Bomang, makanya Bojonggede Kemang itu adalah tantangan kita bersama yang kami pun sudah sampaikan ke pemerintah pusat dan insya Allah 5 tahun ke depan kita akan coba selesaikan bersama-sama. Tapi dari tahapan kesehatan tadi saya belum selesai menyampaikan bahwa bukan hanya kesehatan, termasuk pendidikan. Kita punya 4 RSUD, sebentar lagi kita punya 5 RSUD. Kita ingin menciptakan beberapa RSUD tipe D yang ada di Kabupaten Bogor, meningkatkan kapasitas puskesmas. Lalu kita pun ingin
punya rumah sakit berstandar internasional minimal 1. Contoh Gimana kira-kira? yang paling siap RSUD Cibinong. Cibinong. Dari sisi sumber daya manusia kita siap. Dari sisi infrastruktur kita siap. Kenapa rumah sakit pemerintah yang segini besar, rumah sakit pemerintah dengan fasilitas penunjang yang begitu lengkap, kalah merek dengan rumah sakit swasta? Kalau nggak salah, sekarang rumah sakit dia statusnya regional ya? Ya. Ya, regional. Dan saya yakin betul dengan kolaborasi bersama-sama, contoh RSUD Cibinong hari ini, yang bikin kalah apa sih? Hanya kalah brandnya. Ya. Tapi dari segi peralatan, dari segi infrastruktur, dari sisi sumber daya manusia, dalamnya apa? Orang-orang hebat semua. Ya. Nah, mungkin ke depan butuh kepala daerah yang betul-betul perhatian dengan rekan-rekan tenaga medis yang ada di rumah sakit, sehingga kita bisa berkolaborasi bersama, kita punya ide yang sama, kita punya mimpi bersama, dengan berubah menjadi rumah sakit berstandar internasional. Maka kalau orang berpikirnya logis, maka dari sisi pelayanan ke bawah, pelayanannya jauh lebih baik. Ya. Nah, tahap pertama di 2025, kita ke semua pelayanan sosial kemasyarakatan, terutama pelayanan kesehatan kemasyarakatan, yang kita minta yang utama cuma 1. Apa itu? Semua ruangan bersih, wangi. Kalau sudah bersih, wangi, maka manusia yang melayaninya pasti ramah. Kalau sudah ramah, maka pelayanan kepada pasien dan lain sebagainya pasti insya Allah akan berjalan dengan baik. Nah, identiknya kalau di swasta tuh senyum terus gitu. Nah, Senyum, sapa, apa lagi tuh? Salam. Salam. tapi kita nggak bisa menyalahkan rumah sakit Iya, juga. iya. Karena apa? Hari ini beban pelayanan kesehatan kita tertumpu ke 4 RSUD. Kenapa tadi saya menyampaikan? Beberapa puskesmas harus berubah menjadi RSUD tipe D. Ini berbagi beban. Ya. Ya. Contoh penyakit TBC. Ya, ya. Loh, ini yang merupakan salah satu program kebijakan dari pemerintah pusat yang harus kita perangi bersama-sama. Jadi supaya semuanya tidak overload, semuanya tidak datang langsung ke RSUD, selesaikan di tingkat puskesmas masing-masing. Kalau mau selesai di tingkat puskesmas, syaratnya ada 2. Pertama, dokternya harus ada. Yang kedua, peralatan kesehatannya harus ada. Maka sehingga pada saat sudah masuk kategori dengan kategori sakitnya yang sudah dengan tingkatan yang lebih tinggi, baru datang ke RSUD. Selama masih tahapan ringan, harusnya puskesmas dapat menyelesaikan. Jadi berjenjang. Tidak menjadi beban pelayanan yang cukup besar bagi RSUD. Nah, jadi harapan kita adalah bertransformasi, berubah ke arah yang semakin baik, tapi kita pun tidak bisa menyalahkan rumah sakit. Beban mereka cukup besar. Sehingga pada saat bebannya cukup besar, hari ini bagi bebannya dari mana? Di 101 puskesmas yang ada. Dan tentunya ada beberapa wilayah yang belum terjangkau dari fasilitas kesehatan. Ke depan walaupun belum dalam tahap puskesmas, kita pastikan pustunya akan terbangun. Kalau rumah sakit kita juga ingin berstandar internasional, kemarin juga Pak Rudi bilang kita juga ingin sekolah berstandar internasional. Nah, ini seperti apa gambarannya biar masyarakat? Hal sederhana, Pak. Saya nggak usah nyebut merek sekolahnya. Iya, iya. Anak Om Epul sekolah di salah satu sekolah swasta terkemuka di Kabupaten Bogor, swasta. Iya. Merek sekolahnya bagus. Mau masuk sekolah PAUD, bayarnya 20 juta. Mau masuk sekolah SD, bayarnya bisa 30 juta, 40 juta. Iya. Bagi masyarakat kita yang mampu, pasti ingin menyekolahkan anaknya di situ. Iya. Karena kualitas pendidikannya baik. Investasi. Tapi bagi masyarakat kita yang tidak mampu, bagaimana bisa anaknya bisa mengenyam pendidikan dengan standarisasi sekolah yang sama? Yang komunikasi yang menggunakan bahasa Inggris, menggunakan beberapa bahasa yang lain, fasilitasnya yang mumpuni. Nah, kita pun ingin, kami tidak menutup, kami melihat bahwa dari ribuan guru di Kabupaten Bogor, guru-gurunya hebat, tapi ada beberapa guru yang lebih hebat lagi juga banyak. Banyak guru-guru kita lancar berbahasa asing. Kenapa tidak kita kumpulkan menjadi satu sekolah, berikan insentif tambahan gaji yang mencukupi, infrastruktur pendidikannya dilengkapi, sehingga kita punya sekolah dasar negeri, sekolah SMP negeri yang bisa dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat Kabupaten Bogor. Belum bisa kita ke seluruh desa, belum bisa ke seluruh kecamatan,
tapi minimal percontohannya dibuat dulu. Ya. Sehingga pada saat percontohannya dibuat, kita punya SD, punya SMP, atau punya SMA yang standarisasinya mungkin mirip-mirip dengan SMA Taruna Nusantara Magelang. Ya. Kalau kita tidak menciptakan, kadang orang Indonesia ini kan, ya bukan semua orang Indonesia, terkadang kita ini termasuk saya, kayak supporter bola. Orang punya ide, mau membangun, jalan saja belum, sudah, wah nanti begini. Ya. Berikan kesempatan untuk kita mengabdi pada masyarakat Kabupaten Bogor, dan Pak Prabowo selalu berprinsip, kalau kita tidak bisa berbuat untuk banyak orang, berbuatlah untuk sedikit orang. Kalau kita tidak bisa berbuat baik untuk 10 orang, minimal kamu berbuat baik untuk 1 orang. Kalaupun 1 orang pun kamu tidak bisa berbuat baik, minimal kamu diam. Nah, jangan bikin orang susah. Ya. Minimal diam kalau kamu tidak bisa berbuat baik. Jadi kita berharap, ayo bangun Kabupaten Bogor kita bersama-sama. Bahwa tapi tadi sekolah yang kita mau canangkan sebagai sekolah berstandar internasional ini, lokasinya sudah dipilih belum? Sekolah kita bangun kita baru. Bukan sekolah baru, tetapi dengan sekolah-sekolah yang sudah ada. Sekolah negeri gitu. Sekolah dasar negeri dan sekolah SMP negeri. Jadi kita pun ada di berapa lokasi kira-kira kita butuh. Ini bisa menjadi epicentrum untuk, kalau titik kita memang belum tentukan. Karena tahun 2025 adalah kita pertama kita menentukan blueprint Bogor Barat, Bogor Timur, blueprint kesehatan, lalu blueprint pendidikan. Sehingga bukan hanya kita bicara sekolah berstandar internasional. Sekolah berstandar internasional kita ciptakan sebagai sekolah percontohan. Yang kedua, beasiswa pendidikan tetap kita laksanakan. Yang ketiga, tahapan jenjang dari guru menjadi kepala sekolah, jenjang tahapannya pun jelas. Hari ini kan banyak yang mohon maaf tidak melalui beberapa tahapan tiba-tiba langsung jadi kepala sekolah. Asal nggak ada. Asal ada waktu. Ada waktunya. Kemudian kemarin juga Pak Rudi menyampaikan bahwa kita butuh juga universitas. Ya, itu apa kira-kira yang mendorong ide seperti itu? Tadi investasi terbaik adalah investasi sumber daya manusia. Kita mungkin pernah berkunjung ke beberapa kabupaten kota di Indonesia yang merupakan kota pendidikan. Salah satunya Jogja, Malang, Semarang, Bandung. Kita punya potensi generasi milenial jumlahnya hampir 60%. Tapi tidak nampak. Coba kita ke Bandung. Kafe-kafe tiap siang, tiap sore penuh. Anak muda megang laptop, bawa tas. Ternyata mahasiswa-mahasiswi jam istirahat sambil buka laptop, mengerjakan tugas sambil minum kopi, sambil sarapan, sambil makan siang. Kita ke Malang sama, kita ke Jogja sama, Surabaya sama. Ini Kabupaten Bogor yang tidak jauh dari daerah kota Jakarta. Kita punya IPB di Dramaga, dan kita punya BRIN kita punya BRIN. Unhan kita punya Unhan milik pemerintah. Tapi kita tidak memiliki universitas yang jumlahnya cukup banyak dengan kualitas yang layak dan berkualitas. Kita punya 14 universitas yang ada di Kabupaten Bogor. Kalau saya tanya ke Om Epul, 14 universitas yang ada di Kabupaten Bogor apa sebutkan? Pasti nggak bisa jawab. Nah, disitulah kita ingin, kemarin saya menyampaikan, kita punya namanya Universitas Tegar Beriman. Kalaupun kita tidak mendirikan universitas baru, maka dari 14 universitas yang ada di Kabupaten Bogor, selain IPB, kita akan berkolaborasi bersama-sama. Contoh, beasiswa 1 sarjana 1 desa. Harus kita pikirkan baik-baik. Kalau mahasiswa-mahasiswinya tidak mampu, terus kita berikan beasiswa sarjana, terus dikirimnya kemana? Ke Jogja, ke Surabaya, ke Malang. Kan nggak mampu. Pada saat nggak mampu, siapa yang bayar kosnya? Siapa yang mencukupi kebutuhan hariannya, kesehariannya? Maka supaya mahasiswa-mahasiswinya orang Bogor, dari Bogor, sekolahnya pun di Universitas di Bogor, uangnya pun dari APBD Kabupaten Bogor, maka berputarnya pun di Kabupaten Bogor. Terakhir mungkin Pak Rudi juga punya concern terhadap keberagaman dan penyandang disabilitas. Nah, ini program-program tadi yang kita sampaikan
Terutama untuk penyandang disabilitas ini bagaimana? Apa ada Saya intervensi punya, lagi yang terus terang saya punya janji dengan teman-teman kaum istimewa kita menyebut. ya kaum istimewa lah. Kaum istimewa ini saya punya mimpi bahwa kita harus punya namanya Wisma Disabilitas. Nah, kita pun melihat bahwa rekan-rekan disabilitas ini punya kemampuan, punya potensi yang luar biasa, dan mereka juga sama persis dengan kita. Iya. Bahkan menurut saya mereka lebih terhormat daripada saya. Dan kenapa saya menyebut mereka lebih terhormat daripada saya? Dengan saya diberkahi kesehatan seperti sekarang, saya tidak pernah tahu kaki saya membawa langkah saya kemana. Saya tidak pernah tahu tangan saya dibawa untuk langkah kemana. Tapi dengan keterbatasan yang mereka miliki, disitulah kehormatan mereka betul-betul terjaga. Nah, pada saat mereka kemarin ada rumah disabilitas sementara yang di wilayah Islamic Center Kabupaten Bogor, kita melihat bahwa mereka bisa bertemu, memiliki kesamaan, memiliki kecocokan, yang akhirnya mereka merasa saya bukan kaum disabilitas, karena ternyata mereka tidak sendiri. Mereka punya banyak teman, bisa berkumpul bersama-sama. Dan untuk kaum disabilitas, saya pastikan bukan hanya kita perhatian, kita pun memberikan jenjang kepada seluruh ASN di Kabupaten Bogor. Siapapun yang menduduki jabatan strategis di Kabupaten Bogor, pertama, kita tidak melihat dari segi suku mana, kita tidak melihat dari agama apa, kita tidak melihat mereka kaum istimewa atau bukan. Dan justru ide ini sudah muncul dari kemarin. Saya ngobrol dengan Kepala Bapeda yang hari ini menjadi sekda, bahwa saya punya mimpi bahwa untuk mewakili kaum istimewa di Kabupaten Bogor di 5 tahun ke depan kepemimpinan saya, kita akan lihat ada pejabat eselon 2 dari kaum istimewa yang ada di Kabupaten Bogor. Tapi memang saya juga Beri ruang. ada buktinya. Ya. Kemarin di perpustakaan DPRD ada namanya Gunawan. Kamu dari mana? Dari sini. Pak Rudi, tetangganya Pak Rudi. Gunawan di sini, masih di sini. Tapi ini akan ini jenjang karir mereka misalkan di pemerintahan atau di swasta bisa di ini nggak? Pemerintah Ruangnya bisa memberikan diperluas, ruang ya. nggak memperluas itu? Jadi kalau terkait memberikan ruang, yang sudah pasti dapat saya jawab dan sudah pasti dapat kami realisasikan tadi adalah dengan integrasi antar program antar SKPD, kami akan menciptakan kewirausahaan baru Yang memang khusus orang-orang istimewa ini. untuk semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas. Kalau hari ini saya bicara, saya pastikan nanti akan diterima di beberapa pabrik-pabrik, saya pastikan bisa diterima di beberapa sektor industri, belum tentu. Ya. Tahapannya cukup panjang. Hari ini yang realistis dapat kami capai, hari ini yang realistis bukan nunggu besok, tapi sekarang harus segera kita kerjakan adalah kita menciptakan kewirausahaan baru. Sampai integrasi antar program antar SKPD, saya mohon maaf, saya berpikir cepat, berpikir hal yang sederhana. Kalau ada 10.000 orang, kita berikan peluang untuk wirausaha, kita berharap mereka maju, kita berharap mereka berkembang. Tapi kalau beberapa orang mengkritik, dan kita jawabnya juga daripada kami menjelaskan cukup panjang, kami menjelaskannya cukup sederhana. Kalau 10.000 orang yang tidak berhasil 50%, masih ada 5.000 orang. Kalau 5.000 orang itu pun tidak berhasil 50%, masih ada 2.500 orang. Kalaupun 2.500 orang tidak berhasil semuanya, minimal satu hal yang penting harus dicerna semua orang. APBD dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Bogor. Ya. Ruginya di mana? Nggak ada ruginya ya. Ya. Uang Banyak rakyat manfaatnya, Pak. kembali ke rakyat. Biarkan masyarakat yang sudah membayar pajak, membayar retribusi, mereka menikmati peluang, mereka merasakan peluang dari pengangguran untuk berwirausaha. Tapi pada saat dia sudah berusaha, menjalankan semua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak berhasil, minimal uang APBD sudah dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Bogor. Dari rakyat untuk rakyat. Ya. Mungkin paling terakhir Pak Rudi, tadi kan integrasi segala macam itu yang paling penting adalah bagaimana mereka nih, masyarakat misalkan pemerintahan, birokrat kita mau, pengusaha kita mau, dan masyarakat kita mau. Mungkin selain tadi mengucapkan terima kasih setelah memilih, mungkin ajakan 5 tahun ke depan ini untuk ASN. Nah, saya sebelum memberikan ajakan, jangan kaget di 5 tahun ke depan. Saya mungkin nggak bisa selalu pakai baju koko yang rapi, pakai batik, pakai apa. Jangan melihat orang dari penampilannya.
Justru saya berpenampilan sepertinya adalah untuk memudahkan saya bagaimana saya di lapangan, bagaimana saya berkumpul dengan teman-teman. Kalau saya pakai batik, bapak ketemu saya pasti cium tangan kan. Tapi pada saat saya pakai celana jeans yang sama, kita dengan usia yang sama, kita duduk ngopi bareng, diskusi bisa ngopi bersama. Di gelas yang sama. Akhirnya beberapa ide, beberapa kebijakan muncul dari obrolan-obrolan yang santai. Tapi tentunya Kabupaten Bogor sudah punya sejarah yang cukup panjang. Bogor adalah kabupaten yang sudah berdiri ratusan tahun, sudah cukup matang. Saya selalu ngomong, Bupati Bogor itu Pak Ipik Gandamana, yang lain hanya melanjutkan. Sama halnya obrolan Pak Prabowo Subianto. Gubernur Jawa Timur itu ya Gubernur Suryo, yang lain hanya melanjutkan. Karena Gubernur Suryo yang bertempur melawan penjajah. Nah, sama halnya dengan Bupati Kabupaten Bogor. Bupati Kabupaten Bogor adalah Bapak Ipik Gandamana. Kami semuanya melanjutkan perjuangan dan semangat juang. Maka pada saat hari ini kontestasi pemilu kepala daerah sudah usai. Yang mendukung saya ucapkan terima kasih. Yang tidak mendukung saya pun saya ucapkan terima kasih. Tetapi ada hal yang lebih penting daripada kalian membenci Rudi Susmanto dan Ade Ruhandi. Ada hal yang lebih penting yang harus kita perbuat bersama-sama membangun Kabupaten Bogor. Kita berpikir hari ini untuk diri kita, untuk anak kita, untuk cucu kita ke depan. Kontestasi pemilu kepala daerah sudah usai. Hari ini jangan meributkan kembali masalah warna, masalah politik. Hari ini yang harus kita ributkan bersama-sama adalah 5 tahun ke depan bagaimana caranya Bogor harus bangkit. 5 tahun ke depan bagaimana caranya Rudi Susmanto dan Ade Ruhandi bisa membuat masyarakat Kabupaten Bogor tersenyum bahagia. Kalau masyarakat bisa tersenyum, berarti beras di rumah ada. Kalau masyarakat Bogor bisa tersenyum, berarti uang jajan buat anaknya berangkat sekolah ada. Nah, ini kan PR yang cukup besar. Maka saat kontestasi pemilu kepala daerah sudah berakhir, sudah usai, mari kita sama-sama kembali bersatu untuk Kabupaten Bogor. Kita bersatu untuk Indonesia. Karena Bogor tidak bisa dibangun oleh satu orang. Bogor tidak bisa dibangun oleh satu suku. Bogor tidak bisa dibangun oleh satu agama. Bogor harus dibangun dengan kebinekaan. Kalau tidak suka dengan Rudi Susmanto, lihat Pak Ade Ruhandi. Kalau lihat Pak Ade Ruhandi pun nggak suka, lihatlah masih banyak anak-anak Kabupaten Bogor yang butuh masa depan. Disitulah kita lihat, disitulah kita ingin Bogor ke depan bangkit bersama-sama. Dan sekali lagi saya mohon maaf, belum bisa menyapa, belum bisa hadir ke seluruh desa. Saya nggak nyebut RT, kalau RT juga nggak mungkin saya akan singgahi RT satu persatu. Tidak bisa berkunjung ke seluruh wilayah Kabupaten Bogor. Tapi dengan waktu yang ada ke depan 5 tahun, insya Allah saya akan luangkan waktu untuk menyapa seluruh masyarakat Kabupaten Bogor. Karena saya suka jalan-jalan, saya suka berada di lapangan. Dan apa yang saya rasakan dulu, mungkin hari ini juga banyak yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Bogor. Dan seluruh anak muda Kabupaten Bogor, inilah contoh orang yang betul-betul berangkat dari nol untuk bangkit. Tujuan kita satu, kita nggak nyari kaya, kita nggak nyari pangkat, yang kita cari adalah satu, kita dapat bermanfaat untuk orang banyak. Kalaupun tidak bermanfaat untuk orang banyak, minimal bermanfaat untuk satu orang. Kalaupun tidak bermanfaat juga untuk satu orang, minimal diri kita jangan bikin susah orang. Nah, itu yang paling penting. Mungkin itu hal yang saya sampaikan. Kontestasi pemilu kepala daerah sudah usai, pilpresnya sudah usai. Ayo kita gabung bareng-bareng, kita membangun Kabupaten Bogor. Saya tidak lahir dan besar di Kabupaten Bogor, tapi insya Allah hati dan pikiran saya lebih cinta dan sayang terhadap Kabupaten Bogor daripada kalian. Pesan pamungkas yang sangat menggelorakan itu. Mungkin ada lagi Bang Ipin? Cukup kita doakan aja. Kita doakan. Jangan didoain doang, bantuin. Karena doa itu udah separuh dari ikhtiar. Itu kita bantu. Nah, kalau doa doang nggak ikhtiar kan cuma bantuin, jangan didoain doang. Kita siap bersedia lagi, mungkin juga wartawan-wartawan yang tergabung di Pokwan ya selama ini juga selalu mendampingi Pak Rudi sebagai ketua dewan dulu dan sekarang juga sebagai bupati. Kita akan kita masih melihat masyarakat Kabupaten Bogor membutuhkan sentuhan pemimpin yang memang sayang kepada masyarakat. Mungkin itu saja pemirsa Posisi, kita akan jumpa lagi di lain waktu. Mungkin nanti setelah beliau dilantik ya. Kita undang lagi.
Saya undang Bapak dulu ikut pelantikan. Oh itu saya siap hadir. Kita siap hadir. Kalau Allah berkehendak, Iya. kalau Allah berkehendak masih memberikan saya sehat, masih memberikan umur saya panjang. Amin. Kita doakan semoga umurnya panjang, manfaatnya juga banyak untuk masyarakat Kabupaten Bogor. Kita berjumpa lain waktu. Terima kasih. Saya Saiful Ramadan, teman saya. Dan tamu kita Rudi Sumanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posisi